Di tengah rutinitas yang padat dan menjemukan, liburan menjadi hal yang sangat diperlukan. Pekerjaan dan tugas akhirnya menjadi monoton. Pesona Bentala Timor menjadi jawaban akan segala keraguan, kejenuhan, dan riuh duniawi. Memang tidak salah lagi, Amphoang menyajikan jamuan yang terejawantahkan dalam bentang alamnya. Bagi para pecinta alam liar, Bentala Timor nan luas ini menawarkan berbagai aktivitas menarik, seperti trekking, birdwatching, dan fotografi alam yang salah satunya berada di kawasan perbukitan Lelogama. Memang kebetulan beta juga suka jalan-jalan, sudah ke beberapa tempat di luar Pulau Timor juga. Jadi beta sering bagikan ini pengalaman paling banyak di Instagram. Untuk tahun ini beta sudah 3 kali ke sini. Sebenarnya alasan ke sini ini karena dia tempatnya bagus, terus paling dekat dengan Kupang. Kalau dibandingkan dengan Fatumnasi, Fatukopa, tempat-tempat yang lain kan jauh. Jadi kalau ada liburan weekend, waktunya pendek, beta lebih pilih di sini. Cuma nanti pindah-pindah spot begitu. Layaknya rumah, Lelogama adalah tempat yang ideal bagi mereka yang ingin mencari pengalaman wisata yang berbeda dan unik. Di sini kita dapat menemukan ketenangan, petualangan, dan keindahan alam yang tiada duanya. Ekosistem hutan yang terjaga dalam perjalanan sebelum menuju dan juga di sekitar perbukitan Lelogama dapat ditemui dan menjadi sebuah hidangan pembuka bagi tamunya yang hendak singgah. Nah, Lelogama termasuk tempat yang bersih, udara segar, belum terkontaminasi dengan ini. Ya, seperti yang kakak lihat, udara masih segar dan dia punya alam juga masih terawat. Orang-orang di sini juga ini masih sangat tradisional dan kotong sangat menikmati. Makanya beta memilih Lelogama. Selain Fatumnasi, Lelogama adalah pilihan yang kotong orang Kupang pilih untuk berlibur bersama keluarga, biar lebih intens dengan keluarga, jauh dari ini keramaian dan ini kotong bisa mendapatkan udara yang segar. Kawasan Lelogama juga menjadi penopang kehidupan masyarakat lokalnya pula. Dilimpahi tanah yang subur, serta sumber air yang dapat diakses dengan cukup mudah. Kalau menurut saya sih, setiap daerah tuh pasti punya keindahan alam masing-masing. Kalau untuk di NTT sini, paling dia punya pantai juga bagus. Nah ini saya juga baru tahu 2 tahun terakhir ini setelah viral-viral bahwa ada tempat untuk camping seperti ini, Lelogama ya kalau tidak salah dia punya nama. Nah itu makanya pas saat datang ke NTT, kebetulan saya punya istri orang NTT, lalu saya sempatkan untuk datang ke Lelogama sini. Untuk rasa dia dingin kah sama camping.
Lahan-lahan yang cukup luas dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Tak hanya manusia saja, para ternak dan satwa liar juga merumput dengan asiknya di luasnya hamparan permadani hijau. Selayaknya ibu, Bumi Timor selalu menyediakan kebutuhan dasar bagi kita anak-anaknya. Bukit Humon, daerah perbukitan yang sangat hijau dengan sungai mengalir di kaki bukitnya. Berarti wajah dalam bahasa Dawan, Bukit Humon merupakan gambaran kecantikan yang tetap terjaga layaknya wajah yang terawat sehingga cantik dan elok dipandang. Membawa para pelancong terbuai dalam keheningan dan ketenangan yang disuguhkannya. Di sini dia punya udara segar, hijau, dingin. Jadi kalau mau datang bangun tenda kemah itu enak. Terus kan ada air juga. Jadi kalau untuk bersih-bersih, cuci piring, segala macam juga nyaman kalau kemah di sini. Kalau 1 sampai 10 beta rekomendasikan 9. Karena itu sudah Lelogama itu masih tempat yang belum terkontaminasi dari manusia-manusia yang ingin merusak alam. Jadi dia alam masih sangat bersih, sangat bagus, cocok untuk keluarga dan teman-teman untuk berlibur. Apalagi untuk teman-teman yang baru menikah ataupun mau ini mengenal untuk berpacaran ataupun ini dengan keluarga juga, itu sangat bagus. Jadi sangat direkomendasikan. Dalam syahdunya senja, sambil mendengar siulan angin dan aliran air jernih di sepanjang kaki Bukit Humon yang menjadi primadona di kalangan para pelancong untuk berkemah dan beramah tamah dengan keluarga atau sekedar singgah untuk minum kopi di halaman tuan rumahnya. Beta juga sebenarnya kalau dibandingkan berencana ke tempat-tempat yang lain, beta lebih senang untuk explore tempat-tempat di Pulau Timur dulu, NTT, seperti di Amphoang ini kan masih banyak tempat-tempat destinasi-destinasi sekitar sini yang memang beta belum kunjungi, belum berkemah di situ seperti Batu Basusun, terus ada Bukit Teletabis di atas ini juga. Pertama mungkin minta maaf ya, kita dari Papua kita pikir semua itu kering karena NTT itu. Mulai dari dulu iklan yang sumber air Sodeka dan sebagainya. Tapi ternyata saya dapat jodoh orang NTT, saya pikir hal itu tidak semuanya benar. Apalagi sepanjang perjalanan tadi kita mau datang ke sini, itu memang saya lihat ada yang hijau banyak, alamnya juga bagus. Dan saya pikir tempat seperti Lelogama ini, kalau dari pemerintah NTT bisa maksimalkan, tempat ini bagus sekali. Bagus sekali dari dia punya segi alam, dia punya udara juga segar, dia punya panas matahari bagus tapi tidak terlalu terik. Mungkin berimbang dengan dia punya cuaca dingin ya.
Saya pikir ini tempat yang bagus untuk orang, untuk rekreasi, liburan, keluarga. Lelogama ini bagus. Ini masuk Kabupaten Kupang. Setelah kami berjalan sepanjang dari awal kita masuk ke Lelogama, sudah terbilang bahwa Amfoang jalannya sudah bagus. Dan jalan bersama keluarga, apalagi saya berjalan bersama dengan keluarga Papua, mereka sangat excited bahwa di NTT itu banyak juga tempat yang indah. Salah satu ini Lelogama, Amfoang ini. Harapannya semoga Lelogama tetap seperti ini. Kalau dia musim semi, ya harus semi. Kalau dia musim hujan, ya harus hujan. Kalau dia musim pas hijau, ya harus hijau. Jangan karena kotong ada mau membangun, kotong yang sifat serakah manusia, akhirnya Lelogama jadinya rusak dan kotong sudah bisa menikmati alam. Itu kotong punya alam sendiri. Bentala Timor bukan hanya tentang pemandangan alam yang indah. Di balik keindahannya, terdapat pesona tersembunyi yang menanti untuk dijelajahi. Di sini, kita dapat menemukan harta yang tersembunyi, yang masih alami dan jarang tersentuh oleh wisatawan. Beta punya harapan tempat-tempat seperti begini ini lebih dijaga supaya keasriannya tetap terjaga terus. Memang kalau lihat dari potensi yang ada, pemerintah bisa membangun tempat seperti ini ke arah tempat wisata. Mungkin buat bumi perkemahan seperti begitu. Sebenarnya ini ada potensi untuk bisa menghasilkan pendapatan daerah sebenarnya menurut beta, karena tempat seperti begini kan susah dicari di tempat lain. Seperti kita bisa buat upaya-upaya promosi atau segala macam, mungkin bisa tarik wisatawan luar seperti orang Jakarta yang sudah bosan dengan hiruk pikuk suasana Jakarta kan bisa datang refreshing di sini. Ini bisa jadi salah satu pilihan selain Labuan Bajo, Rote dan lain-lain toh. Beta pikir seperti itu. Kalau untuk Lelogama sendiri, karena kebetulan kita sekarang ada di Lelogama, mungkin tadi itu lebih diperhatikan dari segi kebersihan, terus sanitasinya untuk toilet dan sebagainya. Dan ada lopo-lopo yang mungkin orang bisa pakai duduk, bencekrama, karena tidak semua datang untuk camping, mungkin semua datang untuk pagi, rekreasi, pulang sore. Seperti itu. Ini perlu ini saja sih, penataan sedikit saja saya pikir. Karena dia sebenarnya alamnya sudah menyediakan objek yang indah, tinggal perlu penataan sedikit dan keseriusan dari pemerintah Kabupaten NTT ini untuk memajukan tempat ini. Saya pikir tidak masuk. Ini indah, tempat ini indah betul. Bahkan kalau dikomersilkan saya pikir bisa ini untuk menarik minat. Karena memang dia punya keindahan. Saya sudah sampai ke Bromo, tapi dia punya bukit ini tidak kalah dari Bromo. Dia punya bukit yang tadi bergelombang-gelombang itu juga sangat bagus sekali. Seperti itu. Ini saya bicara jujur ya.
Ampoang dianugerahi oleh sumber air yang melimpah. Air deras mengalir dari berbagai tempat. Dari bebatuan alami, terbentuklah formasi eksotik karya semesta yang mengagumkan. Batu Basusun, nama yang menggambarkan secara literal wujud dari batuan ini. Batu yang bertumpuk satu sama lain tersusun rapih, mengapit mata air yang mengalir dari ketinggian 5 hingga 20 meter ini menjadi ciri khas tersendiri. Kita yang kalau saya hutan Papua tidak seperti begini ya. Ini memang bukit-bukit seperti ini. Kita bukitnya sana itu berkabut. Baru kita juga keamanan kan sana tidak bagus toh dari segi keamanan. Belum lagi ditambah kita di sana di Papua, hutan Papua itu belum lagi malaria, lintah, banyak hal yang tidak bisa kita. Dari segi keamanan pun juga kita tidak bisa kadang masuk ke tempat-tempat seperti begini. Ada kita punya wilayah yang dijaga ketat, itu sangat indah sekali. Itu Taman Kartens. Tapi itu pun juga tidak bisa sembarang orang untuk masuk ke dalamnya karena segi keamanan. Nah, kita orang NTT beruntung punya wilayah yang seperti begini. Tinggal bagaimana untuk menjaga, memajukan. Ini adalah satu dari banyaknya surga tersembunyi, nan misterius dan mempesona yang bisa dijelajahi. Sebenarnya kalau untuk memajukan dari segi pariwisatanya nih, ya kita lihat dari tadi memang saya lihat tidak ada kamar mandi ya. Kamar mandi, toilet, sanitasi itu penting sekali. Tapi kalaupun untuk bikin istilahnya kayak macam bukan villa lah, mungkin seperti tempat tempat yang berteduh yang kayak istilahnya kalau di Papua kita bilang tuh seperti para-para ya. Kalau di Papua di sini mungkin lopo. Identik dengan pesona baharinya, Nusa Terindah Toleransi ini memang tak pernah ingkar akan kehadiran lautnya yang indah. Karang-karang yang bersusun menghiasi lanskap pantai di timur ini menjadi salah satu daya tarik. Tak hanya bagi manusia, melainkan juga bagi para satwa laut yang sekedar mampir ataupun tinggal. Biota laut terlihat menikmati waktu dengan ombak yang bersenandung, bermain bersama di tepi pantai. Pantai di Ampoang ini terbentang mengalungi pesisir utara Pulau Timor, seolah perhiasan yang dikenakan Sang Nusa Terindah Toleransi. Laut dan pantai adalah nadi kehidupan bagi para penghuni laut ini. Karya, canda dan tawa hingga keluh kesah telah didengar oleh selesa lautan. Bentala Timor tak pernah ingkar janji, selalu menjamu siapapun yang hendak mampir untuk minum kopi dan bersantai di halaman rumahnya, demi menghilangkan penat dari hiruk-pikuk duniawi. Kalau saya dari Papua, saya rekomendasikan dia punya ikan. Walaupun kita di Papua ikan banyak, tapi kan di NTT ini son kalah enak. Sama
NTT Pusei Babi itu tidak ada duanya. Apalagi daerah Baun kah? Oh itu luar biasa. Itu Sei Baun kah? Ah itu luar biasa. Itu nama sampai ke Papua sana. Orang Papua juga tahu Sei Baun. Suguhan nikmat dan pancawarna dari pesona alamnya tetap memukau bagi siapapun. Simfoni yang apik dari deburan ombak di laut hingga dersik angin di sela pepohonan mengalun indah di telinga. Alam, layaknya ibu, telah menyediakan segala kebutuhan manusia. Sisanya tinggal kita yang menentukan keberlangsungan hubungan kita dengan bumi pertiwi.